Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Speruna, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Masih sehat? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, Sobat Speruna, kembali lagi di Speruna Talk. Kali ini kita akan membahas ya mengenai cabang olahraga baru. Cabang olahraga yang mungkin kalian belum ketahui, belum kenal, dan apa itu kira-kira cabang olahraga baru tersebut? Nah, betul sekali. Cabang olahraga baru ini adalah cabang olahraga yang menjadi unggulan di sekolah kita, Speruna, yaitu cabang olahraga petang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Di kanan saya ini ada Coach Anto ya dari Surabaya. Terima kasih Mas Wibi. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sebelah kiri saya ini kira-kira siapa? Mas ganteng ini. Nah, beliau ini adalah Mas Randy Eko Cahyono ya, yang sebelumnya dari Bojonegoro dan alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi warga asli Surabaya. Selamat pagi semuanya. Oke ya, jadi itu tadi perkenalan dari kedua narasumber yang luar biasa ini. Saya juga ingin memperkenalkan juga bahwasanya Coach Anto ya, Coach Anto ini adalah salah satu bapak petang kue di Jawa Timur ya, salah satu juga pelatih terbaik di Jawa Timur ya, karena pengalamannya ya tentang olahraga petang ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi, sudah banyak sekali pengalaman dan jam terbangnya mengenai cabang olahraga petang ini. Jadi nanti kita akan tanya-tanya lebih jelas lagi terkait dengan sejarah, kemudian teknik bermain petang itu seperti apa, kemudian cara bermain seperti apa, aturannya permainan seperti apa, perlengkapannya yang dibutuhkan apa saja. Dan juga di sebelah kiri saya ini Mas Randy tadi ya. Mas Randy ini adalah salah satu atlet terbaik ya, atlet yang dimiliki Jawa Timur ya. Dan juga Mas Randy ini ternyata saya dengar-dengar adalah atlet dari Coach Anto ya, betul loh Coach Anto. Atlet kesayangan itu. Atlet kesayangan, betul ya Mas Randy ya. Ya betul. Kok Kalau bisa? kesayangan itu tanya dulu ke beliaunya benar kesayangan atau tidak. Oke, Coach Anto, dulu memiliki atlet ya, atlet seperti Mas Randy ini yang sekarang sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Bagaimana sih Coach sejarahnya, mungkin bisa diceritakan Mas Randy ini dulu selama menjadi atletnya Coach Anto ini adalah beliau ini termasuk salah satu atlet yang rajin atau atlet yang bandel atau gimana Coach sehingga sekarang bisa menjadi atlet yang luar biasa sampai sekarang. Terima kasih Mas Wibi. Sebenarnya seperti yang disebutkan tadi, Randy ini adalah salah satu atlet kesayangan saya ya. Kenapa saya katakan kesayangan saya? Ada beberapa poin, satu dengan kebandelannya, lu orang bandel kok disayang? Ya, karena kepengen jadi supaya baik, makanya saya sayang sekali. Sama si Mas Randy ini sayang sekali. Saya ingat pada waktu kejurnas di Tabanan ya, selama program latihan selalu menjalankan. Dan selama latihan bisa dikatakan Mas Randy ini tidak pernah absen. Tepat waktu, rajin dan rajin. Berarti disiplin ya Coach ya? Disiplinnya Disiplin bukan luar main biasa. ya. Itu yang positif baiknya. Yang negatif jeleknya, kalau pertandingan Mas Randy ini tidak mau menjalankan program. Ini yang kelemahannya di Mas Randy. Sampai pada waktu pertandingan di Tabanan ya. Jadi kejurnas di Tabanan ini sampai saya ini teriak. Lakukan sekali saja program yang sudah saya berikan sekali saja supaya aku cek seneng, yaitu tentang poin. Pada waktu itu posisi bola untuk poin sulit sekali karena bola lawan sudah mengurungi Boka, tapi saya yakin karena saya tahu kemampuannya Mas Randy ini luar biasa, coba lakukan sekali aja, habis itu kamu tidak melakukan tidak apa-apa, yang penting saya lego. Lalu Mas Randy melakukan, hasilnya luar biasa. Bisa lebih dekat lagi dengan Boka. Itulah dia.
Kalau melakukan program baik sekali itu Mas Randy. Betul ya Mas Randy Iya. ya seperti itu. Ya betul. Oh, berarti jadi kesimpulannya Mas Randy ini intinya adalah atlet yang rajin, atlet yang disiplin luar biasa ya. Betul Hanya Mas. saja kelemahannya itu tadi ya, Ya. tidak menjalankan program ketika waktu pertandingan itu. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang bisa menjadi atlet yang luar biasa Iya. seperti ini. Setelah menjalankan program. Setelah menjalankan program. Iya, itu Oke. hasilnya luar Mas biasa. Randy sendiri bagaimana? Apakah mungkin selama menjadi atletnya Coach Anto ini memiliki momen atau kesan tersendiri yang sampai saat ini mungkin belum bisa dilupakan, Mas? Bisa diceritakan mungkin? Ada salah satu kejadian yang mungkin tidak bisa terlupakan lah dengan Coach Anto ini. Apa itu kira-kira Mas Randy? Sampai tidak Dulu bisa waktu terlupakan. kita pertama kali latihan di UNESA ya Mas. Itu di UNESA tiap pagi itu orang bawakan sayur-sayuran, ada tempe, ada tahu. Ibaratnya bawa bekal gitu ya. Bawa bekal tapi mentah Mas. Mentah, Mentah, oh, bawa bekal mentah. ya. Strategi mungkin Mas. Strategi ya, betul betul. Jadi kita setiap pagi itu kita masak dulu. Setelah masak baru datang ke lapangan, makan bareng-bareng sama yang lainnya. Seperti itu, tiap hari seperti itu Mas. Berarti itu Itu momen kan- kekeluarganya luar biasa ya Mas Randy ya. Keluarganya luar biasa. Berarti yang sampai saat ini Mas Randy belum bisa lupakan momen Nah. seperti itu ya. Ya, momen-momen seperti itu yang saya kadang kangen sampai saat ini tuh kangen. Apakah Udah kira-kira jarang. apakah bisa terulang kembali gak Mas Nah, Randy momen itu. seperti itu? Itu nggak tahu Nggak untuk tahu ya. mungkin yang atlet-atlet sekarang ada nggak yang seperti itu saya belum tahu. Oke. Nah, jadi itu Sobat Speruna ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana tadi Coach Anto menceritakan teknik pointing, teknik apa. Nah, itu nanti kita akan bahas kupas tuntas ya. Karena pertama ini kita akan membahas terkait dengan yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih sejarah petang itu di dunia, kemudian bisa masuk ke Indonesia dan juga bisa masuk ke Surabaya sendiri itu sejak kapan dan tahun berapa. Nah, itu yang nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada Coach Anto. Bagaimana Coach Anto sendiri terkait sejarah petang awal mula itu? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Mas Bibi. Saya akan ceritakan sejarah petang ya buat pemirsa supaya kelak nanti kalau jadi pelatih jika ditanya sama atletnya bisa mencegah. Petang ini adalah salah satu olahraga yang berasal dari negara Perancis ya. Jadi dulu merupakan olahraga tradisional lalu masuk ke Indonesia ya. Masuk ke Indonesia pada tahun 2011. Di Indonesia tepatnya di Kota Palembang. Dan olahraga yang tadinya tradisional sudah merupakan olahraga yang mendunia, yang sudah diakui dunia bahwa olahraga petang ini adalah olahraga bisa dikatakan unggulan. Dan bukan main-main, sudah negara-negara besar sudah akuinya. Tahun 2011 itu Tahun ya, Coach, ya? 2011. Pada saat apa itu Coach? Pada saat SEA Games ya. Nah, pada saat SEA Games ada di Kota Palembang itu pertama Palembang. kali itu Indonesia mengikuti ya. Dan jadi pertama kali dikenalkan namanya olahraga petang itu pada tahun 2011. Apakah pada waktu SEA Games 2011 di Jakarta Palembang itu apakah Indonesia sendiri sudah punya atlet Coach? Bisa dikatakan ya sudah punya tapi belum mumpuni seperti yang sudah Pemula lah. ya Kenapa pemula? belum pemula mumpuni ya, seperti Coach, ya. negara-negara yang sudah berkembang duluan. Oh, Jadi betul. bisa dikatakan ya pemula lah ya, Pemula, ya, ya. bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu olahraga wajib yang ada di SEA Games SEA itu. Games. Jadi mau nggak mau Indonesia harus mencari Harus atlet. mencari atlet Iya. ya. Berarti atlet dadakan ibaratnya ini ya, Coach, Betul, ya. atlet dadakan. Kemudian kok bisa menyebar di provinsi-provinsi itu bagaimana? Ya, Coach? setelah tahun 2011 ya, setelah Indonesia melihat bahwa olahraga ini kok mudah sekali ya, baru Indonesia tergerak. Kepengen mengembangkan bagaimana supaya semua provinsi bisa melakukan salah satu cabang olahraga baru supaya bisa merakyat di khususnya negara Indonesia. Lalu terbang ke Jawa Timur. Di Jawa Timur nih masuknya tahun 2013. Jadi 2 tahun 2013 kemudian Coach, ya. 2 tahun 2013. kemudian di Jawa Timur tahun 2013. Di kota mana itu? Itu Coach? pun masih di kota Banyuwangi. Di Banyuwangi. Iya, belum menyebar kemana-mana. Oke. Di Banyuwangi sempat vakum. Itu dulu yang membawa Pak Nurkolis. Karena kenapa kok vakum? Karena Pak Nurkolis sudah standby-nya di Surabaya. Pak Nurkolis ini kalau bisa dikatakan salah satu bapak perintis petang ya. Berarti Sama saya Bapak yang pendi- dibawa Pak Nurkolis ya. begitu ya. Ini salah satu sejarah perintis petang di Jawa Timur. Beliaunya Pak Nurkolis ini sekarang dosen di UNESA. Terus saya sendiri sama
namanya Alfian. Pian ya. Itu masih di Jawa Timur, ada di Banyuwangi. Terbang ke Surabaya pada tahun 2015. Oh berarti di Surabaya itu petang ada pada tahun 2015. Ya, itu pun belum disahkan. Belum disahkan. Ya, disahkannya pada tahun 2016. 2016. 2015 ini saya dibawa Pak Nurkolis untuk diajak belajar petang bersama-sama, ngikuti kejuaraan di Jakarta. Sama dengan pada waktu olahraga petang masuk di Palembang. Jadi saya sama Pak Nurkolis pada waktu kejuaraan di Jakarta ya digawe tutuk-tutukan. Ibaratnya Istilahnya masih pemula ya, kalah-kalahan Coach, ya? pemula, betul. Berarti dari situ ya Coach ya. Itu sejarahnya. Masuk ke kemudian Jadi masuk ke dari Surabaya Surabaya sendiri itu. Coach. Surabaya sendiri Tahun berdiri? 2016 ya. 2016. Itu pun masih dikatakan belum menyebar ke sekolah-sekolahan ya. Karena apa? Sulit memang pada waktu itu sulit sekali. Satu namanya olahraga baru ya. Lalu dengan adanya sekarang diwadahi, sekarang ya. Sekarang diwadahi oleh dinas dan KONI. Iya betul. Alhamdulillah. Kedepannya nanti Surabaya akan hebat. Luar biasa Ya, ya Coach. Ya, berarti yang sudah harapannya mulai merangkak, ya. Amin amin ya mudah-mudahan Amin ya itu Coach ya. ya, siap. Oke, tadi berbicara tentang olahraga petang, sejarahnya sudah dikupas tuntas ya dari di dunia, di negara Prancis ya, kemudian masuk ke Indonesia 2011 dan di Surabaya sendiri di Jawa Timur, masuk di Banyuwangi 2013 dan kemudian 2015 berdiri di Surabaya. Nah, untuk klub-klub sendiri ya, klub-klub sendiri di Jawa Timur, Mas Randy, apakah sudah banyak yang mendirikan klub-klub petang ini di Jawa Timur? Sejauh ini sudah banyak Mas Bayu. Sudah banyak. Sudah banyak. Terutama di kota mana itu Mas Randy yang paling banyak itu yang sampai Yang saat ini? Banyak itu di Kediri, Di Kediri ya. terus di Kota Pasuruan itu juga banyak. Kediri, Pasuruan, kemudian Terus Lamongan, di Lamongan juga. Oh, Lamongan. Surabaya sebenarnya ada. Surabaya kalau ada nggak 3 salah. ya. Ada Di 3 Nawati ya. dan di SD Tambak Wedi juga. nah, kemudian yang satu lagi itu di Unesa. Di Unesa ya. Iya. Di Unesa. Yang satu itu. Oh, Jadi di Surabaya ini baru ada 3. Mungkin sekolah-sekolah lainnya mungkin bisa menyusul lah. ya semoga kita berharapnya seperti itu ya. Semoga Amin. cabang olahraga petang ini bisa menyeluruh ya di Surabaya, tidak hanya di SMP Bornawati dan di SD Tambak Wedi tadi yang sudah dijelaskan Mas Randy. Mudah-mudahan setelah ini nanti petangko ini bisa menyebar luas dan prestasi tentunya kita harapkan kedepannya bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Itu untuk terkait dengan klub-klub yang ada di Jawa Timur ya, Coach Anto dan Mas Randy ya. Berikutnya untuk olahraga petangko sendiri ini, keunikannya apa sih? Keunikan dari olahraga petang ini kok tadi Coach Anto menerangkan bahwa olahraga ini simple, olahraga ini mudah, murah, tetapi prestasi. Nah mungkin bisa dijelaskan Coach Anto. Ya, makasih Pak Zivi. Keunikan olahraga petang ini ya, memang olahraga yang sangat unik. Dalam arti unik itu apa? Bisa dilakukan anak SD sampai tua-tua, anak kecil bisa dipertandingkan sama orang besar. Ini unikan yang pertama. Keunikan yang kedua adalah tidak mengenal musim. Jadi main bisa panas main, hujan main, malam main, pagi ya juga. Berarti seperti itu ya Ini keunikannya petang. Berarti ya, kenal waktu. dimainkan semua usia Betul. dari anak-anak sampai usia tua bahkan bisa betul, main. Mas, Bisa ya. berprestasi berarti ya. Coach, Bisa. ya? Berarti bapak-bapak pun masih bisa berprestasi. Masih bisa. Luar berprestasi, biasa sekali. Usia dini, itu yang sudah mulai perintisan pertama diawali dari Kediri. Yang kedua, perintisan yang kedua U17. Ini mulai dirintis yang akan dipertandingkan di Kota Pasuruan. Itu keunikannya. Ah, Coach, hujan kok masih main? Main. Betul, betul. Jadi setiap atlet itu paling tidak memiliki jas hujan. Berarti Karena- main sambil Iya, memakai jas hujan pakai masih jas bisa hujan. ya. Ini Sesederhana keunikannya. itu Iya, uniknya ini di situ. keunikan. Itu permainan berjalan. Nah, pasti di sini penasaran Boka belum mengambang. Boka itu apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan lebih spesifik ya, Coach ya. Iya. Nah, gitu. Ini keunikan. Itu salah satu keunikan dari olahraga petang ya. Selama Boka belum ngambang, jalan terus. Kon hujan ya main no. Ya, ini keunikannya. Siang bolong ya gitu. Walaupun panas seperti itu, kamu main ya main terus.
Apakah dari waktu pagi, siang, sore, malam, apakah masih bisa main, Coach? Main Itu tadi. terus. Masih bisa main. Ya, Coach? jadi restnya itu hanya pada waktu isomah saja. Waktu isoma. Ya, ini pengalaman yang saya jalani ya selama pendamping atlet ya atau pelatih atlet. Itu saya pernah mendamping atlet berangkat keluar dari hotel bisa dikatakan jam 6:30 paling siang jam 7. Itu sampai kembali ke hotel lagi paling sore jam 12 malam. Sampai jam 12 Iya, malam. itu kalau ya, sudah Coach? dampingi ya ini Mas Randy ini. Mas Randy ini ya. Ini sudah. kalau sudah dampingi. Wah. Bahkan pernah sampai jam 2 pagi. Ini Dari pagi keunikannya sampai petang. pagi lagi, Coach? Betul. Luar biasa berarti. ya, Itu petang pernah ini. saya lakukan selama 5 hari. Pada waktu hari ketiga yang paling menegangkan itu perang geblak saya. Saking Mas- tidak kuatnya, saking Sampai tegangnya. pingsan ya, Coach? Iya, karena kalau saya sudah terjun ke lapangan, setiap lemparan atlet saya atau atlet lawan tetap saya amati. Di mana letak kelemahannya, di mana letak kelebihannya, itu selalu saya pantau per setiap lemparan. Jadi seperti itu ya, Coach ya. Itu Terus pengamatannya. saya juga pernah Siap. melihat sekilas ini, Coach. Ternyata kok di YouTube atau di permainan itu ada atlet yang ketika bermain atau berlatih itu sambil melempar sambil makan. Itu apakah betul, Coach? Bisa dilakukan seperti itu ya, Coach? Itu sebenarnya tidak boleh tuh memang. Nggak boleh ya, ya, Coach, ya? betul. Karena olahraga petang ini ya, tadi sudah dikatakan bahwa olahraga petang adalah olahraga yang paling mudah. Paling mudah. Dia tidak membutuhkan katakanlah badan yang kekar, kekuatan lebih, tinggi, besar, tidak. Jadi olahraga petang ini adalah satu yang sangat kita butuhkan adalah anak bisa fokus. Konsentrasi ya, Coach? Ya, fokus, konsentrasi pada apa yang kita lihat. Itu salah satu, anak itu tenang, sabar. Ini yang cepat menjadi anak yang berprestasi. Lah Mas Randy ini salah satu contoh, anak sabarnya luar biasa. Walaupun dia bandel pernah tidak mau melakukan program saya ya. Tapi begitu melakukan program saya, sampai sekarang tak suruh, wes gak usah dilakukan programku. Tapi dia tidak mau tetap melakukan program. Inilah salah satu kehebatan. Luar biasa berarti ya, Mas Fokusnya Randy ya, bagus, menjadi contoh konsentrasinya ya, berarti bagus, ya. sabarnya luar biasa. Bisa menjadi contoh Ini buat bisa teman-teman yang buat jadi lain ya contoh, Mas untuk Randy. nanti Luar biasa, bisa mengikuti betul. jejak dari prestasi Mas Betul, Randy. Intinya betul. sabar, Mas. Sabar ya, Intinya berarti? sabar. Di dalam game di petang itu intinya sabar. Oh, seperti itu Mas Randy ya. Sabar, tekun gitu ya ibaratnya. bertempo. Emosi sedikit udah Oh, kalah, jadi petang itu tidak boleh ada emosi Mas. atau Tidak boleh ada emosi. pikiran-pikiran yang karena Karena konsentrasi itu tadi ya. keemosian itu bisa mengganggu akurasi. Akurasi. Oh, betul karena tadi Akurasi. dijelaskan Coach Anto juga olahraga ini fokus yang Fokus. utama. Berarti harus benar-benar kita Perasaan fokus. juga dipakai. Feeling itu jadi. Feeling Oh, dipakai. berarti unik sekali olahraga ini ya tentunya. Makanya Coach ini Anto ya. ini keunikan olahraga petang. Ini salah satu seperti ini. Nah, ini jika atlet mau melakukan hal seperti itu dan pelatih bisa melihat karakter atletnya, oh ini yang calonnya bisa mudah sekali. Nah, jadi seperti itu Mudah ya, sekali Coach ya. Anto. Nggak usah Oh. khawatir. ya. Walah Satu sudah jam satu udah bisa. jam. Yakin. Berarti selain unik juga mudah ya. Iya mudah sekali. Nah, Mudah. jadi itu ya Sobat Speruna, jadi sangat menarik sekali tentunya cabang olahraga baru ini ya, karena tadi sudah dijelaskan sedikit ya, dan itu membuat kita penasaran ya, makin penasaran bagaimana sih cara bermain olahraga petang itu sendiri, karena tadi sudah dibahas, sudah kita bahas di pertandingan seperti apa, keunikannya seperti apa. Nah, untuk berikutnya cara permainannya, dan sebelum cara permainan mungkin bisa dijelaskan Coach untuk perlengkapan agar bisa bermain olahraga petang ini apa saja sih perlengkapan yang mungkin Iya. bisa dibutuhkan? Ya coba Mas Randy jelaskan Mas Randy. Ayo kok bola-bola Mas aku Randy, ya. oke, Mas Mas Randy Randy. bisa lah. Ya, Wah, Mas atlet Randy kok mungkin dia. Nah. Perlengkapan yang nantinya teman-teman di sini untuk bisa bermain petang ini paling tidak apa saja kira-kira Mas Randy? Paling penting terlebih dahulu ya, Mas. Yang paling penting terlebih dahulu. Yang pertama ada bosi. Bosi itu Bosi. apa Mas Randy? Bosi itu bola besi. Bola besi. Ya. Mungkin bisa dicontohkan Mas Randy bola besi apakah Oh, ada? saya carikan dulu ya, Iya, ada iya, apa silakan. enggak ini? Iya, silakan. Nanti Iya. kalau enggak ada ya Biar, saya harus Sobat Speruna beli ini tahu dulu. ya, lebih jelas ya. Bosi, ya, disikatnya bosi. Cari dulu. Perlengkapan yang pertama yang paling penting ya Sobat Speruna ya, bosi atau bola besi. Nah, ini sudah Nah, itu bosi. dicontohkan. Untuk bosi sendiri ini apakah berat Mas Randy, dan terbuat dari apa nih Mas Randy, kok bisa? bosi itu tidak sampai 1 kilo lah, Mas. Paling minimal itu 680.
680 gram ya. Berarti Ya, tidak sampai sekilo ya. Enggak sampai 1 kilo. Ringan ya berarti Mas Ringan. Randy. Saya pikir ini tadi berat loh Mas Randy. Seperti Padahal tolak dari peluru besi ya. loh. Seperti tolak peluru ya coach ya. Ya, itu Tapi dalamnya tanah liat. Pak. Ternyata ringan sekali ini ya. 80, Berarti 670. terbuat dari besi ya. Beratnya kisaran 680 tadi ya. Ya, diameternya Diameternya sendiri? di kisaran 71, 72. 71. Mungkin kalau bola seperti ini ukuran bola kasti betul ya Mas Randy ya? Ya. Oh, Oke. Selain bola besi atau bosi Yang ini tadi, paling penting. ada Kemudian- lagi nggak Mas Randy? Kemudian yang kedua ini. Apa itu, Mas Nemu Randy? Di bawah ini. Oh, nemu di bawah. Kira-kira apa itu Mas Randy? Ini Apa ini bola Boka. kecil ini? Seperti Boka. duku ini. Boka. Saya lihat tadi kayak buah duku ini Mas. Oh, Randy. bukan. Oh, Itu bukan kalau ya? digigit ya keras. Oh, keras ya. Oh, Kelihatannya ini boka kayak ya? anggur. Boka ya? Apa itu Mas Randy? Boka itu? Mungkin Bola bisa dijelaskan, kayu. teman-teman. Bola kayu. Ya. Terbuat berarti dari kayu ya? Ya, terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Ada juga yang dari plastik, tapi biasanya yang dari plastik itu susah untuk. Susah untuk dikontrol. Jadi sekali kena bola itu kadang lagi itu. Kemudian Itu beratnya diameternya 30. oh 30 ya Mas Ya. Randy ya? 30 mili Mili. atau oh 30 mili. Untuk beratnya sendiri kisaran berapa ini Mas Randy? Beratnya 3 gram. 3 gram ya. Oh, berarti sangat ringan sekali ya. Nah, Ya. ini sendiri terkait dengan bola besi, kemudian bola kayu. Apakah ada lagi Mas Randy perlengkapan yang bisa dipakai untuk bermain olahraga Yang- petang ini? Yang paling utama sih lapangan, Mas. Yang paling utama lapangan Yang lah. paling la- Oke lah. Kalau nanti- nggak ada lapangan nggak salah latihan. Lapangan Ya. deh. Lapangan harus ada. Kita punya semua enggak ada lapangan. Betul, betul, Lapangan. Kapan dia latihannya? Nanti akan kita bahas ya. Lapangannya seperti apa? Nah, Ya, Betul. lapangannya itu ukuran lapangannya minimal lah, minimal panjangnya ya 12 meter. 12 meter cukup Tapi berarti Mas. standar ya 14 lah. 14 meter ya. Eh, Itu panjangnya ya. Panjangnya, lebarnya minimal 3,5 lah. 3,5 Minimal meter. itu. Kalau standarnya ya 4 meter. Berarti bisa disimpulkan untuk ukuran lapangannya tidak terlalu luas atau tidak Tidak. terlalu lebar ya. Cukup Iya. 3 meter saja cukup ya lebarnya, Cukup. panjangnya 12 meter sampai Ah. 14 meter. Berarti sangat bisa kita ini ya teman-teman sobat Speruna di sini, bagi kalian yang mungkin di rumah ada lahan seperti itu bisa bermain petang, tinggal beli nanti perlengkapannya. Itu juga nanti bisa menjadikan kalian prestasi juga di situ. Kemudian apakah ada lagi Mas Randy selain Ada lagi, lapangan? Mas. Apa itu Mas Randy? Tarikan dulu di bawah. Oh iya, boleh. Oh, apa ini Mas Randy? Seperti Ini- hula hoop ini ya? Bukan, kalau holap kayaknya agak Dari besar. rotan. Agak besar ya, betul ya? Agak besar. Geprek, Mas, ini, Mas. Ini namanya Ya. apa Mas Randy? Ini namanya circle. Circle. Fungsinya Mas Randy? Untuk tempat Oke. pelempar bola. Circle ya. Ini diameternya berapa ini Mas Randy? Ini 50 50 meter, Meter. 50 cm atau 50 50 meter? cm. 50 cm diameternya ya Mas Randy ya. Ya. Untuk tempat melempar ya, Melempar. melempar. Jadi Ya. nanti ketika ada atlet atau pemain ingin melakukan lemparan berarti berada di dalam Di dalam circle, circle, ini. iya. Apakah ketika saat melakukan lemparan kakinya seperti apa mungkin bisa dijelaskan Mas Randy? Bisa kakinya rapat atau gimana? Intinya kakinya tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Intinya kakinya tidak. Dua-duanya. Dua-duanya harus berada di dalam Harus lingkaran. berada di dalam lingkaran. Apakah menginjak boleh Mas Randy? Menginjak? Setahu saya nggak boleh, Mas. Tidak boleh ya Mas Ya. Randy menginjak ya. Berarti Menginjak. harus benar-benar Di bersih dalam. di dalam ini ya. Iya. Oke, nah itu terkait dengan perlengkapan ya. Ada bola besi ini tadi teman-teman. Bola besi ini terbuat dari besi ya. Disingkat bosi biasanya ya. Beratnya nggak sampai 1 kilo kok teman-teman. Jadi ini sangat ringan sekali. Kemudian yang kedua itu ada boka atau bola kayu. Nah seperti ini diameternya 30 sampai 50 mili. Kemudian beratnya juga 3 gram. Jadi sangat simpel sekali. Dan ini fungsinya untuk apa Mas Randy? Untuk Bola. target. Oh target. ya, Mas Randy. Targetnya di Oh berarti bola nanti kita akan boka masuk ini. ke aturan permainannya Iya, ya. Mas? nanti Ini kita masuk. sementara Sementara ada lagi satu, Mas. ada lagi satu. Apa Jangan itu? dilupakan juga meteran. Meteran. Oh, Ya, fungsinya meteran. untuk apa itu Mas Randy? Untuk Meteran. mengukur, Mas. Oh, untuk mengukur ya. Untuk mengukur Oh. jarak Mengukur antara jarak, ya. boka, Jarak boka dengan bosi. Hmm. bosi lawan dengan bosi kita itu juga untuk menentukan siapa nanti yang melempar berikutnya. Oh, jadi seperti itu ya Mas Randy. Perlengkapannya berarti cukup simpel dan sederhana ya coach ya. Betul. Nah, Dan Coach, olahraga ini murah, Mas. murah. Murah, meriah. Bisa murahnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan coach. Sekali beli bola satu set ini Satu set. mau dipakai Berapa puluh tahun aja enggak apa-apa itu tidak akan pecah. Oh, begitu ya coach. ya? kalau nggak dijual pokoknya, Mas. Kalau nggak dijual. Oh, dijual. berarti bola ini murah tapi bisa tahan lama, awet ya, sampai bertahun-tahun ya bahkan. Oh, Ada jadi teman saya itu ya, dia sering
kehilangan bola soalnya ya Kehilangan gitu, bola. dijual. Dijual. Itu ada ya? Ya, teman yang ada. main di kos itu ya? Ada itu. Untuk bayar kos-kosan ya. Untuk bayar kos-kosan. Wah, sampai sekarang masih itu. Pasti temannya? itu, Mas. Pasti, Oh, Mas, aduh. temannya itu, Mas. Sampai dijual ya. Sampai dijual. Berarti dia udah pensiun ya berarti atau gimana? Enggak tahu itu. Emang kebutuhan atau mungkin gimana? mungkin karena Oh, kebutuhan ya. Oh, sampai dijual. Berarti ini berarti bisa dijual lagi ya, coach ya? Bisa dijual. Tergantung yang punya aja. Oh, iya. Itu yang punya itu. Oh iya, coach. kalau negonya pas ya Oh, boleh lah. Pas. menarik sekali. Oke, coach. Tadi sudah dijelaskan perlengkapannya oleh Mas Randy. Berikutnya saya ingin tanya, coach. Mungkin teman-teman sobat di sini, sobat Speruna juga penasaran. Harga bola itu berapa sih, coach? Sama kalau misalkan lapangan sudah ada, apakah ada yang paling murah ataukah ada yang mahal juga ada, mungkin bisa dijelaskan. Ya, ya. Ini sebelum melihat harga, kita tunjukkan mungkin pemirsa di rumah ini bola besi kok beratnya cuma 7 gram, enggak mungkin lah. Mungkin mesti punya anggapan seperti Ya, itu betul, karena betul, besarnya bola besi segini. Nah, bosinya aja segini. Ini bosi ini besinya hanya 3 mili, Mas Ayu. Dalamnya ini tanah Berarti tengahnya bolong ya, coach? bolong. Oh. Istilahnya bukan bolong, tapi tengahnya ini diisi tanah. Tanah keras. Kita tahu pernah ngebor. Bor kepengen tahu sampai detailnya bosi ini apa. Ternyata setelah saya ukur 80 ya. 680 sampai 7,4 sebenarnya. Jadi 680 gram sampai 700. Berarti tidak full besi. Tidak, total ya? tidak Oh, full besi begitu. ya. Ini Pantas saja istilahnya ringan bosi. ya tadi ya. Kalau Pantas full saja ringan. besi Kalau pasti full berat. besi Berat jadi ya. tolak peluru. Olahraganya pasti tolak peluru. Iya, iya. Nah, ini kalau harga bosinya ya. Jadi bosi yang untuk latihan itu kalau di Jawa Timur ya, bisa, atau di Indonesia bisa dikatakan bosi FOPI. FOPI itu singkatannya FOPI ya. Nah, itu Federasi Olahraga Petang Indonesia ya. Itu belinya di Cina ya. Ya, di Cina atau Istilahnya kemana aja. kita sering sebut hobi sering, Cina. ya, sering di Belinya sampai ke Cina, coach. Ya kalau enggak. belinya di Indonesia Oh, banyak. beli di Indonesia. Istilahnya Nah, disebut- mungkin sebut- sobat di sini sebutannya, ya sebut- juga mungkin membeli. sebutan pada umumnya itu kopi Oke, Cina. kopi Cina. Padahal gitu. kopi I-nya itu Indonesia. Nah, Nggak betul tahu kok sekali. bilang gitu. Iya, betul. Ya, di Bali juga ada, di Surabaya juga ada. Itu harganya kisaran sekitar ya 300-an sampai 350 lah. Kisarannya segitu. Itu Satu set itu ya, coach ya. satu set Satu itu set. terdiri dari tiga Tiga bosi. Berarti satu set isi 3 bosi. bosi. 3 bosi, 1 boka dan 1 alat ukur. Satu alat Ya, ukur. bukan meteran tapi alat ukur ya. Jadi alat ukur itu ada 2. Mungkin Mas Redi bawa. Ya, kok alat Ada, ukurnya? Coach. Tidak ada. Saya cari-cari di bawah nggak ada ini. Oke, betul. Oke, alat ukur ya, coach Nah, ya. jadi ada alat Berarti- ukur ya. 3 bosi, 1 boka, alat ukur plus tas. Tasnya bosi ini. Ya, bosi. Tasnya juga Iya, ini spesial tidak ya, sembarangan tas ini, tidak sembarangan tas ini. Jadi masukkan tas klasik saja jebol. Oh, betul, betul. Iya, Karena jadi ada berat tas itu khusus. ya. Karena Ini, berat itu ya. tadi ya. Ah, dan kalau kepingin bisa bermain minimal harus punya headset. 4 set. Harus Berarti total 4 kali 3 bosi 12. Ya, 1,2. 1,2. Sekali mengeluarkan 1,2 bisa dipakai di atas 5 tahun bahkan 10 tahun. Luar biasa sekali ya, coach. Iya, makanya tadi dikatakan olahraga murah Murah, meriah. murah meriah. Iya, ini salah satu. Jadi itu sobat Speruna ya, tadi sudah dijelaskan detail oleh Coach Anto dan Mas Randy bahwasanya di sini bola besi ini ternyata murah ya, 350 atau 300.000 sudah bisa buat membeli bosi satu set ya, bisa main. Nah, paling enggak tadi sudah dijelaskan juga kalau pengen bisa main paling tidak membeli 4 set ya, bisa main untuk olahraga petang ini. Kemudian coach, untuk nomor-nomor sendiri, nomor di cabang olahraga petang ini sebenarnya juga banyak sekali coach katanya ya. Karena kalau di olahraga lain itu kan misalkan bulu tangkis itu kan sedikit coach. Ada nomor single putra, single putri, double putra, double putri, dan double campurannya. Mungkin di petang sendiri ini coach, nomor-nomornya apa saja? Nomornya petang ini banyak sekali ya, ada 11 nomor ya. 11 nomor ya, ya coach. 11 nomor. 11. Bahkan ini wacana ke depan, ini juga ada mungkin bisa sampai 13 nomor ya. 13 Ya, nomor. wacana ke depan. Ini masih diwacanakan. Berarti nanti 13 nomor itu adalah 13 medali yang bisa diperoleh. Betul. Olahraga murah meriah, nomornya banyak. Ya. Mas Randy aja bisa jelaskan nomor-nomornya. Oke. Tolong dijelaskan Oke, Mas Randy. Iya. Oke, mungkin Oh, Mas Randy ya. boleh, ayo, Mas Randy, Randy. tadi sudah disampaikan Coach Anto bahwasanya ada banyak sekali nomornya 11 ya, 11 nomor. Kira-kira apa saja itu Mas Randy? 11 nomor mungkin bisa dijelaskan kepada Ya. sobat Speruna. 11 nomor itu yang pertama ada di shooting man.
Shooting man ya. shooting man. Shooting laki-laki berarti Ya, ya. shooting laki-laki. Terus yang kedua shooting woman, perempuan. Terus single man, single woman. Udah berapa itu? Single Mas? putra, single putri juga ya. 4 Itu ya. udah 4. Oke. Habis itu double man, double woman. Double putra, double putri. Ah. Berarti ada berapa? Ada 6 ya. Double mix. Double mix itu double Campuran. mix itu campuran. Oke, berarti Ah, cowok-cewek cowok. ya. Ah. Oke. Habis itu triple man, triple woman. Oh, ada triple juga. Ada triple. Oh, nah, sobat Speruna, bahwasanya tidak hanya di nomor double ya, ternyata di petang ini ada nomor triple. Triple itu mungkin Triple itu pun dibagi menjadi 4. dibagi menjadi 4 Mas ya, 4 Jadi nomor. 4 Biasa. nomor. Apa Ada saja itu? triple man, triple woman. Triple man, triple woman. Habis itu triple man, one woman, two men. Oh, satu Satu perempuan, dua laki-laki. Habis itu triple dua dua perempuan, satu laki-laki. satu laki-laki. Oh, berarti nomor triple itu satu regu 3 orang itu Mas. Nah, 3 orang. Habis itu yang terakhir itu ada beregu. Tapi Ada untuk beregu. beregu ini jarang dipertandingkan. Jarang dipertandingkannya. Sementara yang ada 11 nomor itu yang di Indonesia ya, yang sering dipertandingkan ya Mas. Untuk Coach Anto, bagaimana kalau misalkan atlet itu ingin mengikuti pertandingan atau kejuaraan petang dari 11 nomor itu, apakah bisa mengikuti semuanya ataukah ada jumlah batas ketentuan dari masing-masing atlet? Ya, sebenarnya ada batas ketentuan ya. Jadi batas ketentuan itu satu atlet bisa mengikuti 3 nomor. Satu atlet 3 nomor. Tapi ke depan nanti akan dipaksakan satu atlet hanya bisa mengikuti 2 nomor. Satu atlet Ya. 2 nomor. Gantung tuan rumah lah, Mas. Bergantung tuan rumah semuanya. Jadi satu atlet hanya 2 nomor dan wacana ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, kan awal 11 nomor ya. Iya, betul. Ada wacana sampai bisa 13 nomor. Itu masuk dalam kategori di shooting. Kalau shooting kan yang sekarang sudah berjalan kan adalah shooting man sama shooting woman. Syuting Ya, laki-laki dan syuting perempuan. kan alone sendirian ya. Sendirian. Nah, nanti ke depan ini wacana masih ada. Mudah-mudahan bisa digulirkan. Ini ada shooting double. Syuting, Double. syuting Ya, double. Oh, jadi 2 laki, 2 perempuan. berarti ada lagi ya 2 rencananya laki-laki, ya. ya. Coach, Ini kan nanti diakumulasi. Akan diakumulasi. Jadi hasilnya. Jadi double, jadi hasilnya nanti hasil akhirnya jumlah. Kalau dulu hanya sendirian, sekarang bisa double. Ini wacana ke depan. Wacana ke depan Ya. seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti banyak sekali nomor yang bisa diperoleh ya. Betul, medali yang bisa betul. didapatkan banyak sekali ya. Betul, Tanju. Luar biasa sekali terkait dengan olahraga petang ini, tentunya masih pasti teman-teman di sini Sobat Speruna masih penasaran ya. Tadi sudah dijelaskan detail perlengkapannya, kemudian juga alat-alatnya apa saja yang bisa dipakai, kemudian aturan permainannya, dan sekarang kita beralih ke teknik mungkin ya Coach ya, dan Mas Randy ya, mungkin bisa dijelaskan siapa ini Coach untuk teknik. Nah, Mas Randy aja. Mas Randy, Ayo, oke. Mas Randy, Ah, apa? jadi Sobat Speruna, Tekniknya. nah ini mungkin juga yang kalian tunggu-tunggu ya. Nah, kalian tadi sudah mengetahui permainannya seperti apa. Nah, bagaimana sih teknik dalam bermain petang? Mungkin bisa dijelaskan Mas Randy. Teknik pertama mungkin dari mana dan bagaimana prosesnya. Ya, bisa, Mas. Saya pinjam bolanya. Oh, ini. Ya. Untuk cara pegangnya ya, Mas. Cara Jadi, pegangnya itu cara memegang bola dulu ya. ini telapak tangan awalnya. Awalnya ini oke. telapak tangan dihadapkan ke atas dulu. Setelah itu pegang bolanya. Apakah jari-jari rapat? Jari-jarinya rapat, Mas. Jari-jari rapat ya Mas Jari-jari Randy ya. rapat. Kemudian Habis itu setelah ini udah dipegang atau jangan terlalu dicengkram, Mas. berarti Bola ini biasa jangan saja ya. terlalu dicengkram, Santai ya. megangnya. Santai. Santai aja pegang. Habis itu telapak tangan ini dihadapkan ke bawah. Yang penting tidak sampai jatuh ya bolanya ya. Ya. Terus habis itu diayun, Mas. Diayun. Diayun ke belakang. Oh, berarti punggung tangannya ini menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Menghadap ke depan atau ke atas? Ke atas. Oke, Ya. kemudian diayun Diayun ke belakang. ke belakang. Diayun ke belakang. Habis itu diayun ke depan lagi. Diayun ke depan lagi. Dilepas. Sekali ayun atau Sekali ayun Oh, saja. sekali ayun Sekali saja. ayun saja ke belakang. kemudian Bola dilepas. oh, bola dilepas. Ya. Berarti diarahkan ke Diarahkan ke target atau target titik. titik jatuh tadi Ya. ya. Oh, berarti begitu tekniknya. Ya, Itu itu yang pertama. tekniknya. Untuk kaki kakinya berada di dalam circle. berada di dalam circle. Nah, Oh, tidak boleh diangkat atau keluar dari circle. keluar dari circle. Kemudian apakah ada teknik tersendiri, mungkin bisa dilakukan berdiri atau duduk atau gimana? Ada bisa dilakukan dengan berdiri, bisa dilakukan dengan jongkok istilahnya. Kalau jongkok itu biasanya dipakai pointing untuk jarak-jarak dekat. Oh, jarak dekat itu ya. Kalau yang syuting itu untuk menjauhkan bola lawan itu direkomendasikan untuk berdiri, Mas. Oh, berdiri. Nah, Biar oke. jangkauannya Sebentar dulu Mas Edi, mungkin